Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan membuat mujizat di tengah-tengah kami. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang berpengharapan Tuhan di dalam-Mu Tuhan, kami menerima jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Dia bertahta atas setiap pujian kami itu. Datang
lagi lebih sungguh. Ini siap persembahan kami Tuhan. Setiap hati kami Lord di hadapan katamu. Yesusku, terimalah setiap korban sembah kami. Yaralah takai yaralah maya senamu di hatiku sebagai persembahanku. Bolehkah saya dengan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan? Oh, Dia Raja. Mari sembah Tuhan. Mari ambil waktumu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Yaralama yasenamu. Dia yang layak terima hormat dan sembah kita pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dia yang tak pernah mengingkari janji-janji-Nya. Dia Tuhan yang tak pernah mengecewakan engkau dan saya. Sembah, kami sembah. Haleluya Tuhan. Yaralama 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 yaralama. Oh nasyaralama yaralama 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 yasenamu. Kami menyembah Tuhan. Mari bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Mari bertahtalah atas setiap rasa ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau layak. Yaralah bayaralah 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 bayasi. Kurana kayaralah bayasana Yesus. Mari naikkan sembah, mari naikkan syukurmu sebab Dia ada di tempat ini. Oh Roh-Mu bergerak Tuhan di tengah kami. Yaralala bayarala 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 bayarala. Call upon your name, O God. We call upon your name, O God. Emmanuel, Allah besertaku, Allah panci keselamatanku. Selain yang terbaik. Ini setiap persembahan kami, setiap rasa ucapan syukur yang mengalir dari hati setiap kami, setiap rasa hormat yang kami unjukkan di hadapan-Mu ya Raja kami. Yesusku, mari terimalah Tuhan. Mari bertahtalah Tuhan. Korban syukurku ini yang mengalir
hatiku sebagai persembahanku. Mari jemaat Tuhan bersama singer naikkan pujian ini. Takkan pernah ku bawa, oh ini janji selain yang sebab Engkau layak, yang harum dan sejati. Terima Tuhan di hadapan katamu, Yesus. Terimalah, oh ya, kaya dalam bayar yang mengalir di hatiku. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Naikkan pujian ini. Katakan ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, biar menjadi persembahan yang indah dan harum di hadapan-Mu. Karena kaya dalam mayas yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di setiap hati kamu, yang mengalir di hati, yang mengalir sebagai persembahanku. Hormat kemuliaan bagi Yesus. Kami naikkan sembah dan ucapan syukur kami, bukan karena kami dalam keadaan yang baik, tapi kami tahu dan kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang baik. Lewat apapun masalah dalam hidup kami percaya kami punya Tuhan yang berperang ganti kami. Sebab itu kami naikkan syukur kami Tuhan bagi hari ini. Sebab itu kami buka hati kami lebar-lebar, Tuhan bertahta dan bekerjalah atas setiap kami, umat-Mu dan hamba-hamba-Mu tempat ini. Terima kasih buat kasih setiamu, Kau Tuhan yang setia. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Mari naikkan syukur-Mu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, katakan terima kasih. Biar ucapan syukur mengalir dari hati kami, tiap-tiap dari kami Tuhan, dimanapun kami duduk, dimanapun kami berdiri saat ini. Biar ucapan syukur kami mengalir, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Oh,
Yes God. Sekali lagi angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna. Pertolongan demi pertolongan yang Tuhan lakukan bagi engkau. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa yang menyertai hidup kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya sama-sama. Katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Sama-sama naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, oh Engkau yang layak. Kami mau
Tuhan. Sing. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus tuh. Berapa banyak percaya Tuhan mengasihi hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi. Oh, angkat tanganmu. Haleluya. Berkuasa selamanya. Hidupku takkan gentar langkahku. Di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Percayakan ini. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku oleh kuasa Yesusku. 1, 2, 3, go! Kuasa selamanya. Angkat tanganku. Amin. Berapa banyak mengasihi Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Angkat tanganku. Kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Sebab itu kami memuji Engkau, kami sorakkan haleluya. Engkau lah Allah yang selalu punya cara untuk menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Thank you God. Janjimu yang menghidupkan
percaya akan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan mau berseru, dan mataku tertuju padamu. Sama-sama yang percaya katakan, Kau selalu punya cara menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara, amin, untuk menolongku, amin, kami percaya punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lebih sungguh jemaat Tuhan, diangkat suara. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Amin, amin. Lebih sungguh dengan iman kata selalu punya. Ini iman setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Yes, yes. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Bapak. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat, Kau dahsyat, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu keajaiban-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Tuhan yang tak kehabisan cara untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal untuk menolong kami. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan pada petang hari ini. Untuk kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, mengambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan untuk yang kesekian kali Tuhan berikan pada kita. Semoga setiap kesempatan itu tidak akan pernah kita lewatkan begitu saja. Karena setiap kesempatan di dalam hidup ini
itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu kita harus pergunakan setiap kesempatan yang ada itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu adalah singkat dan tidak menentu. Karena itu kita harus mempergunakan setiap waktu yang ada untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna untuk kekekalan kita nantinya. Jadi untuk bisa seperti itu, kita harus belajar menggunakan setiap kesempatan itu dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bersifat kekal. Sebelum kita akan mengambil satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya undang mari kita semuanya untuk menundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat petang hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang kami terima daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kesempatan itu mungkin tidak terulang lagi. Karena itu kami mau menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin. Dan kami mau mengisi setiap kesempatan ini untuk hal-hal yang berguna untuk hidup kekal kami nantinya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kami memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang akan berguna untuk kehidupan kami yang akan datang nanti. Tolong kami Tuhan, dan ampuni kami jika kami seringkali melewatkan setiap kesempatan itu untuk hal-hal yang sifatnya hanya untuk kebutuhan tubuh kami saja, hanya untuk kebutuhan hal-hal yang sifatnya sementara saja. Ampuni kami Tuhan, dan malam hari ini kami mau belajar bagaimana kami harus benar dengan sungguh-sungguh untuk kami mengambil kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada petang hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya Tuhan akan mengurapi persiapan hamba-Mu ini Tuhan. Dan urapi kami semuanya supaya kami beroleh berkat daripada Tuhan untuk ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima sabda firman-Mu, dan kami juga buka tangan kami untuk menerima berkat firman-Mu dan berkat lewat ibadah pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengarkan kata ikhlas. Seringkali kita mendengarkan kata ikhlas di dalam hidup kita. Sering kita mendengarkan kata ikhlas itu di dalam telinga kita, di pendengaran kita. Bahkan hampir saja di sepanjang hidup kita, kita ini mendengarkan kata-kata ikhlas itu. Ikhlas ya, yang ikhlas ya, yang ikhlas ya. Nah, apa sih arti kata ikhlas itu sesungguhnya? Arti kata ikhlas itu adalah jujur, tulus, dan rela. Jadi ikhlas itu artinya jujur, tulus, dan rela. Itu adalah kata ikhlas. Nah, seringkali kita juga memikirkan ikhlas itu harusnya seperti apa. Kadang kita pernah suatu kali saya mendengarkan orang yang mengatakan seperti ini. Dia itu punya pinjaman sama saya, tapi dia itu tiap kali ditagih, saya yang memberikan hutang itu seperti saya ini dimusuhi. Akhirnya itu sudah tak ikhlaskan. Tapi di dalam mengikhlaskan itu dia mengatakan, "Yes, tak ikhlaskan wis. Ben nih, biarkan saja sudah saya ikhlaskan." Tapi masih menceritakan ke beberapa orang bahwa saya mengikhlaskan semuanya itu. Nah, ternyata ikhlas itu tidak seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ikhlas itu berkata bahwa kita ini jujur. Kita tulus, kita punya ketulusan hati. Kita juga punya kerelaan hati, melepaskan. Yang artinya bahwa apa yang pernah kita lepaskan, itu sudah kita tidak ingat lagi. Dan kita memberikannya pun, melepaskan sesuatu itu dengan kejujuran kita. Bukan kemudian kita memberi, contohnya memberi orang lain dengan meminta dari orang lain. Misalkan begini, aku rela kasih, tapi itu bukan dari kita sendiri. Tapi itu kita ambilkan dari haknya orang lain. Ikhlas itu bukan seperti itu.
Ikhlas itu adalah jujur, kita memberi dengan penuh kejujuran bahwa itu adalah milik saya dan saya lepaskan dengan tulus dan rela. Tulus tidak punya tujuan atau motivasi yang tidak benar. Memberi dengan tujuan mendapatkan keuntungan misalkan. Atau kita mengambil satu komunitas. Ini yang seringkali saya dapati. Ada juga komunitas yang seperti ini pada anak-anak Tuhan. Mengambil satu komunitas dengan tujuan bahwa kalau aku ada di dalam komunitas itu aku mendapatkan keuntungan. Karena aku punya relasi orang-orang yang levelnya seperti ini. Itu bukan ikhlas, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi melepaskan sesuatu itu dengan ketulusan hati. Kalau saya ada di komunitas ini, saya tidak punya tujuan lain selain saya akan mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah komunitas ini. Dan tulus artinya rela, tidak mengingat apa yang pernah kita perbuat. Dalam tanda kutip, bukan masalah dosa. Apa yang pernah kita lepaskan. Kita nggak akan memikirkan lagi. Dan kita tidak melepaskan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan harapan biar dia pakai. Nah, ini kan seringkali kita juga masih seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Loh, tak kasih baju kok nggak kelihatan dipakai. Loh, tak kasih kok malah dikasihkan sama dia. Loh, tak kasih kok malah diberikan kemana. Nah, orang yang memiliki keikhlasan itu adalah memberi dengan jujur tanpa tujuan untuk kepentingannya. Dan juga tidak mengungkit atau tidak mengingat-ingat. Dan apa yang sudah dilepaskan dilupakan. Saya sering ajarkan hal ini kepada anak-anak saya seperti itu. Jadi kalau sudah kasih saja. Tentang mau dibuang, mau diapakan, mau dikasihkan ke orang, mau diapakan, itu sudah. Jadi lupakan. Itu adalah ikhlas. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8. Ini Rasul Paulus mengajarkan seperti ini pada kita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan dengan cepat, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin dalam tanda kutip secara materi, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus, ya, bukan orang-orang di Kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya ulang ya supaya jelas. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Saya akan ulang yang bagian terakhir. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu harus
menerima, kita harus mampu menerima dengan ikhlas segala anugerah Tuhan. Di dalam hidup ini, kita harus mampu menerima dengan ikhlas segala anugerah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memberi kebutuhan kita sejauh kemampuan kita menerimanya. Saya ulang ya. Tuhan memberikan kepada kita untuk kebutuhan kita sejauh kemampuan kita untuk menerimanya. Sebesar apa kemampuan kita menerima pemberian dari Tuhan, Tuhan tahu. Seekor burung tidak boleh bermimpi memiliki taring macan. Seekor macan tidak boleh bermimpi memiliki sayap burung. Jadi Tuhan memberi itu sesuai dengan takaran yang ada pada kita. Karena itu kita harus belajar menerima dengan ikhlas segala anugerah Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain. Antar saudara saja kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan kakak atau adik kita. Karena Tuhan itu sudah punya takaran masing-masing pada kita. Dan yang memberikan takaran itu adalah kita sendiri. Tuhan tinggal memberi seberapa takaran yang kita punya. Seberapa besar takaran yang kita punya untuk bisa menerima berkat-berkatnya Tuhan. Karena itu kita harus belajar ikhlas untuk menerima segala keputusan-keputusan Tuhan. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Penerimaan dengan ikhlas pada apa saja yang kita punya, itu merupakan kunci dari kebahagiaan. Saya ulang, penerimaan dengan ikhlas pada apa saja yang kita punya, itu merupakan kunci kebahagiaan. Kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, tentu kita hanya akan bisa berpikir kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Tapi kita tidak pernah bisa meniru akan proses dari yang dialami orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya sampaikan kepada beberapa orang yang datang pada saya. Kadang orang mengatakan seperti ini, Bu Nurul enak sih. Bu Nurul kan tidak kekurangan segala sesuatu. Bisa menyampaikan dengan baik. Saya kasih tahu, apakah Anda mau menjalani atau menerima proses seperti apa yang saya alami? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang orang itu tidak bisa menerima, tidak bisa orang melihat orang itu pada saat sekarang ini. Seperti yang saya katakan, ada banyak orang itu yang melihat saya sekarang ini. Tapi orang tidak tahu bagaimana saya di masa yang lalu. Proses yang saya hadapi itu orang tidak tahu. Karena ketemunya baru sekarang ini. Tuhan itu adil, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu sangat adil di dalam segala keputusan-keputusannya. Kalau saya sampaikan, kadang kita merasakan bahwa hidupku kok enggak beruntung ya. Hidupku kok tidak seberuntung dia ya. Saya dulu masih kecil juga berpikir begitu. Saya masa kanak-kanak, saya tidak bisa menikmati yang namanya masa kanak-kanak. Pakai baju baru, sering diajak pergi dengan orang tua. Kemudian, karena saya harus kerja. Itu yang ada di dalam kehidupan saya. Jika kita menemui kesulitan di dalam kehidupan kita, jika kita tidak pernah menemui kesulitan di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa melihat isi hati orang lain?
Jika di dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami kegagalan, bagaimana kita bisa menyadari orang yang ada di sisi kita itu tulus atau tidak? Jadi sesungguhnya segala keputusan-keputusan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, itu sesungguhnya sedang mengajar kita. Karena itu diperlukan yang namanya keikhlasan, kejujuran, kerelaan hati, ketulusan hati. Itu diperlukan itu. Jika hidup tidak pernah mengalami kesepian atau perpisahan, bagaimana kita bisa merenungi diri sendiri dan tahu akan arti kebersamaan dan cinta kasih. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk menyadarkan dan akan memberikan hikmah serta mengajari kita akan arti dari sebuah kehidupan. Karena itu kalau kita masuk di dalam proses, jangan pernah mengeluh. Dan berlakulah jujur, tulus, dan rela. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kerelaan hati, kejujuran dan ketulusan hati. Proses yang harus saya alami itu sangat berat, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi saat saya melihat ada orang lain yang mengalami proses yang berbeda dengan saya cuma bisa memberikan penghiburan seperti ini. Apa yang saya alami belum tentu itu bisa untuk Anda alami. Apa yang Anda alami belum tentu itu bisa kalau ditujukan pada saya. Karena itu ikuti setiap proses Tuhan dengan ikhlas, dengan rela hati. Saya sering kali mengatakan, terima dengan ikhlas, dengan rela hati, dengan tulus terima. Jangan pernah kita itu kemudian ngedumel sama Tuhan. Kok begini sih Tuhan? Aku kurang apa sih Tuhan? Aku sudah berdoa, sudah puasa. Aku sudah melakukan ini. Aku sudah ambil pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kok masih seperti ini? Sekarang saya sering katakan, nikmati setiap proses Tuhan. Karena dengan menikmati setiap proses Tuhan, sesungguhnya kita ini sedang berjalan di dalam suatu kebahagiaan. Yaitu tadi, penerimaan dengan ikhlas. Dengan apa saja yang kita punya, dengan apa saja yang kita hadapi, apa yang kita alami, itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Kalau kita nggak ikhlas, yang ada itu cuma ngeresolo. Apa itu ngeresolo? Merasa kok begini ya Tuhan, orang lain begitu, kok aku begini ya Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya urip iku kudu bisa nrimo ing pandum. Harus bisa menerima anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Itu filosofi Jawa mengatakan seperti itu. Harus bisa menerima pemberian anugerah Tuhan. Urip kudu iso nrimo ing pandum. Menerima dengan ikhlas, bukan menerima dengan ngedumel. Bukan menerima dengan membandingkan diri dengan orang lain. Bukan menerima dengan tidak tulus. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Kita tidak akan pernah bisa bertanya sampai kapan Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Kita cuma hanya bisa, ini loh Tuhan. Nah, saya dalam berdoa, saya itu seperti komunikasi dengan orang tua saya. Kalau saya baca firman Tuhan, saya seperti sedang membaca surat daripada orang tua saya. Saya baca. Itu seperti saya membaca surat dari orang tua saya. Itu merupakan kesukaan. Jadi kita tidak boleh berandai-andai saja di dalam hidup ini. Ikhlas. Ikhlas yang harus kita terima. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menerima dengan ikhlas segala keputusan-keputusan Tuhan? Yang pertama, kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu
berpikir positif. Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menerima dengan ikhlas segala keputusan-keputusan Tuhan? Yang pertama, selalu berpikir positif. Filipi 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus pikirkan yang positif, yang baik-baik saja dengan segala apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kita harus berpikir positif dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu mengeluh. Pikirkan yang baik-baik saja. Pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan kita mengeluh, jangan kita membandingkan diri dengan orang lain. Seperti filosofi Jawa. Hidup itu harus nerimo ing pandum. Menerima dengan ikhlas, dengan tulus, dengan rela. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, maka di dalam pikiran kita akan terjadi di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Hanya yang baik-baik, tidak ada keluhan. Mau susah, mau sulit, itu tidak ada keluhan. Karena yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Saya contohkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masa kecil saya itu kurang bermain. Memang ada kesempatan untuk bermain. Tapi saya kan ada adik-adik. Saya anak kedua. Saya harus ngomong adik-adik saya ketika adik saya. Kemudian saya juga harus membantu nenek saya untuk buat masakan atau kue untuk dijual. Karena kalau tidak dengan demikian kami tidak bisa sekolah. Kemudian saya merasa, aku ini loh, temanku bisa pergi rekreasi, bisa pergi kemah, bisa pergi kemana. Saya nggak bisa. Tapi di situ saya berpikir seperti ini. Ya, saya harus belajar. Saya harus belajar. Lah, waktu itu almarhumah nenek saya itu kalau saya bilang, Mbak, aku kepengen ya pergi rekreasi sama teman-temanku gini. Sudah nggak usah. Bahkan sampai saya ini sudah bekerja sebelum menikah. Saya itu pengen piknik dengan teman saya, teman kerja. Jawaban nenek saya begini, ora usah, tidak usah kemana-mana. Nanti saja kalau kamu sudah menikah, pergilah sama suamimu nanti. Kemudian saya berpikir, oh iya ya, kalau aku pergi kalau ada apa-apa. Contoh lagi, saya ini kebiasaan kalau dengan suami saya pun, saya izin pergi, misalkan saya mau pergi ke arah utara. Saya hanya akan ke arah situ saja. Seandainya urusan saya di arah itu sudah, di utara itu sudah selesai. Saya pulang, tapi seandainya saya ada lagi yang harus di lain tempat itu, saya ada urusan lagi, saya selalu berpikir begini, saya harus hubungi suami saya. Kenapa? Pikiran saya, kalau saya pergi ke lain tempat, nanti kalau ada sesuatu, suami saya susah cari saya. Seperti itu. Jadi yang saya pikirkan bahwa kalau saya izin ke suami saya, bukan semata-mata karena saya takut pada suami. Ya memang saya takut saya adalah karena saya menaruh hormat pada suami saya. Takut saya bukan takut seperti orang yang bagaimana, tapi saya taruh hormat saya kepada suami saya karena dia adalah imam saya.
Dia adalah kepala di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Jadi saya selalu pikirkan yang positif. Kalau menghadapi masalah seperti ini saya pikirkan berusaha yang positif. Sekarang saya itu begini. Seandainya saya pada waktu itu tidak dididik sedemikian rupa, mungkin saya tidak bisa jadi seperti sekarang ini. Saya juga tidak akan mendapatkan pasangan yang seperti sekarang ini. Jadi baik sekali apa yang diajarkan oleh nenek saya pada waktu itu. Lain kalau misalkan kita berpikir, aduh kok cek kolote yo, aduh kok cek anu nih ya. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang positif. Kita bisanya cuma mengeluh saja. Mengeluh, gini tidak boleh, gitu tidak boleh, gini tidak boleh, gitu nggak boleh. Nah kalau sudah kita kembangkan pikiran-pikiran semacam itu, keluhan yang ada. Dan kita akan menderita, karena apa? Apa yang kita penginkan itu nggak tercapai karena ada aturan-aturan yang ada. Bukankah sekarang ini banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa memperoleh apa yang menjadi angan-angannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa dengan ikhlas menerima segala keputusan Tuhan? Pikirkan yang positif saja. Pikirkan yang positif. Kalau mungkin kehidupan kita pas-pasan, kita berpikir, ya bersyukur. Bersyukur. Itu banyak hal di sekitar kita itu yang bisa mengajar kita. Banyak hal di sekitar kita yang bisa mengajar kita. Jadi yang pertama kuncinya kita harus berpikir positif. Yang kedua, kita harus lebih sadar bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Masa lalu tidak bisa diubah. Dan kekhawatiran tentang masa depan adalah sia-sia. Kita harus sadar bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah. Dan kekhawatiran tentang masa depan adalah sia-sia. Kita masa lalu itu hanya bisa menoleh sebentar sebagai pembelajaran. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Kita menoleh itu sebagai suatu pembelajaran. Tapi kita tidak bisa kembali ke sana. Karena apa yang telah kita putuskan itu untuk masa lalu itu sudah tidak bisa dirubah. Dan kita juga tidak bisa dengan segala kekhawatiran kita memikirkan tentang masa depan yang sangat jauh. Karena itu adalah sia-sia. Mengapa? Karena belum tentu kita sampai di sana. Kita boleh bermimpi, kita boleh memikirkan masa depan. Itu untuk semangat kita sampai di sana. Tapi tidak boleh terlalu khawatir dengan masa depan kita. Tidak perlu khawatir dengan masa depan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan berikan pada saya 2 anak, cewek semua. Yang satu sudah menikah, ikut suaminya, yang satu akan menikah. Kemudian saya bicara dengan suami saya. Nanti kalau anak kita yang kecil ini menikah, kita tinggal berdua ya? Iya. Kita tinggal berdua. Kemudian saya berpikir, iya, semakin tua kita ini tubuh juga tidak sekuat yang dulu lagi. Kita juga kadang-kadang itu pendengaran ini juga kadang-kadang sudah berkurang. Seperti itu. Kadang saya ngomong dengan suami saya itu ngomongnya itu sampai saya pelan-pelan begitu. Sampai seperti saya lafal begitu. Mungkin karena cara saya berbicara juga sudah berbeda. Nah, kadang juga akan terjadi perselisihan karena disalah pendengaran atau bagaimana. Dan orang semakin bertambah usia, itu benar-benar kata di Amsal itu terjadi. Penglihatannya sudah mulai berkurang. Sudah mulai jendelanya yang dulunya itu bersih, bisa tembus pandang. Sekarang kalau ini jendela ini artinya penglihatan ini. Kalau sudah dibuka kacamatanya, lihat agak jauh sudah enggak jelas. Kekuatannya berbeda. Kalau dulu mampu membersihkan rumah sendiri walaupun rumah besar, sekarang sudah tidak. Kemudian saya mengatakan,
Lah kalau saya khawatir dengan hari-hari tua saya, kan itu tidak akan menolong saya. Apakah saya nanti juga sampai sangat tua begitu apa enggak? Saya nggak pernah tahu. Akhirnya saya dengan suami sepakat, kita akan nikmati masa tua kita bersama-sama. Dulu kita ketemu berdua, nanti kita akan akhiri juga berdua. Saya bilang begitu, kita nikmati masa-masa tua kita. Saya sampaikan seperti itu. Tidak ada kekhawatiran untuk bagaimana nanti kalau anak-anak begini, bagaimana begini. Saya cuma katakan pada anak-anak, Bapak Ibu sudah kasih bekal pada kamu. Bapak Ibu sudah ajarkan kebenaran firman Tuhan pada kamu. Ilmu juga sudah Bapak Ibu kasih pada kamu. Warisan iman Bapak Ibu kasih. Ajarkan pada anak-anakmu nanti apa yang Bapak Ibu ajarkan pada kalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita memikirkan masa lalu yang sudah tidak pernah bisa diubah. Karena itu akan membuat kita sakit hati, akan membuat kita kecewa, akan membuat kita kurang respon dengan masa depan. Lalu apa yang harus kita pikirkan? Pikirkanlah hari ini. Pikirkanlah hari ini. Karena hanya untuk memikirkan kedua hal ini, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang dengan penuh kekhawatiran, itu adalah sia-sia. Sia-sia Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Yang pertama tadi kita harus selalu berpikir yang positif. Jadi yang kedua, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Dan kita harus lebih sadar bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Dan kekhawatiran tentang masa depan adalah sia-sia. Mengeluh tentang keduanya adalah sia-sia. Jadi kita jangan mengeluh tentang masa lalu dan masa depan. Pikirkan hari ini. Masa lalu dengan segala kesusahannya sudah berlalu. Pikirkan hari ini. Pikirkan yang baik-baik. Di awal saya katakan, hidup itu sangat singkat. Pikirkan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Isi hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Untuk kapan? Hari ini. Karena hari esok kita tidak pernah tahu. Yang ketiga, kita harus belajar beradaptasi atau berdamai dengan keadaan. Kita harus belajar beradaptasi dengan keadaan, berdamai dengan keadaan. Kita nggak bisa hanya memikirkan sebelum pandemi saya itu enak loh. Sebelum pandemi saya itu begini, pekerjaan tuh begini. Kita hanya memikirkan yang kemarin saja sebelum pandemi. Dan kita tidak pernah berdamai dengan hari ini. Dengan keadaan seperti sekarang ini, kita nggak pernah berdamai. Karena orang yang tidak bisa berdamai dengan, tidak bisa beradaptasi atau berdamai dengan keadaan itu adalah orang yang pikirannya selalu negatif. Penuh kecurigaan, penuh kemarahan, penuh kekhawatiran. Karena itu ayo kita mencoba beradaptasi dengan saat ini yang ada sekarang ini. Kita menyesuaikan diri kita dengan kondisi sekarang ini. Dalam tanda kutip, jangan keluar dari firman Tuhan. Berdamai, beradaptasi dengan keadaan.
Kita tidak bisa memikirkan orang itu hanya dari negatifnya saja. Kita tidak bisa memikirkan saat ini dengan kekhawatiran-kekhawatiran saja. Kalau kita pernah mungkin berselisih dengan orang lain, kita khawatir kalau orang itu datang lagi, wah ini kok bikin masalah lagi. Wah dia kalau ini bikin begini lagi. Kita nggak pernah berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak pernah berdamai dengan keadaan kita. Itu kita akan dirugikan sendiri. Karena perlu sangat menguras energi kita. Menguras pikiran kita hanya untuk memikirkan yang negatif-negatif. Ingat Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Kita akan baca ya, Amsal 27 ayat 17. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi belajar berdamai dengan diri sendiri. Belajar berdamai dengan orang lain. Orang kalau tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, pastilah orang itu tidak bisa bersentuhan atau berdamai dengan orang lain. Jadi ayo kita belajar beradaptasi dengan keadaan kita hari ini. Dan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan hanya hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Jangan hanya hidup di bawah kemarahan. Jangan dikuasai oleh kecurigaan. Jangan dikuasai oleh kemarahan. Jangan dikuasai oleh kepahitan hati. Orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, hatinya sangat pahit. Orang yang hatinya sangat pahit, apapun yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada yang benar. Menganggap dirinya sendiri itu hanya korban. Hanya korban saja. Dan menganggap orang lain sebagai orang yang mengorbankan. Hati-hati, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana saya harus disakiti oleh orang-orang di sekitar saya. Bahkan dulu waktu saya masih kecil, masih SD. Saya ini kalau lagi ketemu dengan teman-teman saya, yang mereka itu kalau datang di sekolah diantar oleh orang tuanya, pulang dijemput. Nah saya kan enggak, kan saya sendiri. Kalau mereka sudah bilang begini, kami lagi berselisih ya, namanya anak-anak bertengkar. Tapi bertengkarnya anak-anak zaman saya beda sekali dengan anak-anak sekarang. Kalau sekarang itu kan anak SD sudah bully temannya, bisa bunuh temannya. Kalau zamannya saya dulu kan enggak. Kalau sudah teman saya ini, kita bertengkar gitu ya, kita bertengkar kemudian teman saya, oh tak kandak no ya, tak bilangkan sama papaku, tak bilangkan mamaku, papaku tentara, mamaku ini guru. Kalau itu sudah begitu rame, saya cuma diam. Karena saya kelas 2 SD itu sudah ditinggal oleh ibu saya meninggal. Dan bapak saya itu sudah menikah lagi dan punya keluarga yang baru, tidak urus kami. Kami berlima tidak diurus oleh bapak kami. Makanya kami tinggal dengan nenek. Kalau mereka sudah unggulkan, tonjolkan ini, saya akan bilangkan sama ini, saya akan bilang sama ini. Saya kan mau bilang sama siapa? Sama nenek saya. Tidak mungkin, nenek saya sudah sibuk kerja. Yang saya lakukan saya cuma begini, tak bilangkan sama Tuhanku. Kalau saya sudah bilang tak bilangkan sama Tuhanku, mereka diam. Dan saya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang sanggup membela saya. Dengan seyakin-yakinnya. Padahal waktu itu saya belum percaya pada Tuhan Yesus. Perkataan itu begitu keluar, nanti tak bilangkan sama Tuhanku. Dan saya tidak pernah ada rasa pahit dalam hati saya. Saya bisa menerima siapapun itu dengan baik, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Saya terima dengan jujur. Saya ikhlas menerima setiap orang dengan saya. Walaupun seringkali orang mengatakan, kok bisa?
Bu Nurul ini dimanfaatkan orang. Saya bilang, lebih baik saya dimanfaatkan orang daripada saya memanfaatkan orang. Saya katakan seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup ini singkat dan tidak menentu. Karena itu pikirkanlah yang baik-baik saja. Dan isi hidup ini dengan hal-hal yang berguna untuk hidup kekal kita. Itu saja yang harus kita pikirkan. Dan kita juga harus bersikap tegas. Berani berkata tidak pada dosa. Karena tidak ada dosa kecil, dosa besar. Kita harus memikirkan yang baik-baik. Dan kita juga harus berani berkata tidak pada dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Karena kalau kita kompromi dengan dosa, ingat, hidup itu singkat. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan diakhiri hidup kita di bumi ini. Jadi, ayo kita lakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan hati kita. Dengan segala kejujuran kita. Dengan segala ketulusan hati kita dan kerelaan hati untuk bisa menerima segala keputusan-keputusan Tuhan. Mungkin hal itu menyakitkan kita. Mungkin hal itu sangat membuat kita tidak nyaman. Mungkin itu akan membuat kita ada rasa mengeluh. Kalau sudah ada seperti itu, Filipi 4 ayat 8 harus kita kerjakan. Pikirkan yang positif. Ikhlas dalam menerima segala anugerah Tuhan. Dengan cara apa? Pikirkan yang positif saja. Dan kita juga tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Dan kita harus sadar bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Dan masa depan dan kekhawatiran tentang masa depan adalah sia-sia. Pikirkanlah hari ini. Apa yang harus kita lakukan. Untuk kita bisa meninggalkan, menorehkan, menuliskan suatu tulisan yang bisa dibaca oleh generasi setelah kita. Dan kita juga akan memikirkan hal yang baik untuk hidup kekal kita. Yang ketiga, kita harus belajar beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang ini. Jangan terus memikirkan hari kemarin. Jangan terus tentang itu keberhasilan atau kegagalan hari kemarin. Jangan terus dipikirkan. Kita harus beradaptasi. Hidup untuk hari ini. Tentu saja harus tetap di dalam jalur atau jalannya Tuhan. Caranya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Karena orang yang tidak pernah berdamai dengan diri sendiri. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kecurigaan. Dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan kepahitan. Yuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kita harus bersikap tegas, berani berkata tidak pada dosa. Karena hanya dengan kita berani tidak berkata tidak pada dosa, itu kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai orang-orang yang hidupnya ikhlas, tulus ikhlas. Tuhan akan terus menyertai. Banyak di dalam contoh-contoh teladan orang-orang yang beriman yang harus kita contoh kehidupannya. Ada Yusuf yang diperlakukan dengan tidak baik tapi dia ikhlas menerimanya. Dia tetap jujur, dia tetap tulus, rela. Dia dipakai oleh Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara pastilah punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu ikhlaslah di dalam menghadapi hidup ini. Ikhlas di dalam menerima setiap anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sejauh kemampuan kita untuk menerimanya. Kalau kemampuan kita menerima sedikit, Tuhan kasih sedikit. Kalau kemampuan kita menerima lebih besar, Tuhan pasti kasih lebih besar. Kiranya firman Tuhan ini
bisa memberkati kita semuanya. Karena penerimaan dengan ikhlas pada apa saja yang kita punya, itu adalah kunci kebahagiaan. Saya percaya semuanya pingin bahagia hidupnya. Karena itu ikhlaslah menerima anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada petang hari ini. Biar Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya pada petang hari ini. Dan kita juga diberikan satu pencerahan untuk kita bisa menerima firman Tuhan pada petang hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih buat pengajaran firman Tuhan pada petang hari ini. Yang telah mengajarkan pada kami untuk kami boleh belajar ikhlas, menerima segala keputusan-keputusan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan pada kami untuk kami bisa ikhlas. Sesungguhnya kami harus selalu memikirkan hal-hal yang positif, seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami pada malam hari ini. Dan kami juga harus belajar untuk tidak hidup di dalam bayang-bayang masa lalu. Dan juga tidak terlalu khawatir dengan masa depan kami. Tetapi kami harus memikirkan hari ini. Bagaimana kami harus memikirkan, mengisi setiap hari yang Tuhan sudah berikan pada kami. Untuk kami isi dengan segala kebaikan-kebaikan yang berguna untuk hidup kekal kami. Dan kami juga harus belajar bagaimana kami harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang ini. Kami tidak boleh terus memikirkan tentang keberhasilan di masa lalu. Atau tentang kegagalan di masa lalu. Tetapi kami harus beradaptasi dengan hari ini. Karena dengan demikian maka Tuhan akan melihat bagaimana ketulusan kami, kerelaan hati kami untuk menerima dengan ikhlas segala apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan pada kami untuk kami berlaku tegas, berkata tidak pada dosa. Karena Engkau akan menyertai orang-orang yang hidup benar. Engkau menyertai orang-orang yang hidupnya penuh dengan keikhlasan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya setelah kami mengikuti akan ibadah doa malam ini, kami beroleh remah daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Dan hidup kami ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kami belajar terus untuk dengan ikhlas menerima dengan rela dan tulus segala keputusan-keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Gembala sebagai pemimpin kami. Tuhan akan tambah-tambahkan takut akan Tuhan. Tuhan juga akan tambah-tambahkan hati seorang Bapa, hati hamba kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga Bapak Gembala kami, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk bisa menggembalakan anak-anak Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati istri, Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan, berkati masa depan mereka semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berurusan dengan setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya Engkau juga yang akan memberkati anak-anak daripada gembala kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi anak, bagi pasangan hidup kami, bagi mertua, bagi orang tua kami dan keluarga besar kami. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan tempat tinggal kami. Menjadi berkat bagi kota kami, menjadi berkat bagi bangsa dan negeri kami tercinta ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati negeri kami ini ya Tuhan. Kiranya shalom itu ada di negeri kami ini. Damai sejahtera sukacita Tuhan turunkan atas bangsa dan negeri kami. Sehingga damai sejahtera atas negeri kami ini benar-benar terjadi oleh karena pertolongan dan oleh karena penyertaan Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Sehingga para pemimpin kami akan menjalankan setiap tugas-tugasnya ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan mereka saja. Tetapi akan memakai kesempatan sebagai pemimpin untuk benar-benar membawa bangsa dan negeri kami ini di dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan turunkan damai sejahtera atas setiap pulau-pulau yang ada di negeri kami ini. Dan setiap kota-kota,
Karena di mana Tuhan akan berikan damai sejahtera atas bangsa dan negeri kami, di situ juga kami akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.